Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Doji Setiawan Sukari dari PSTKU Politeknik Negeri Malang Kampus Lumajang dengan NIM 2232560017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi akuntan muda. Pada presentasi kali ini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama, proses kerja di Accurate seperti setup, input transaksi, dan hasil laporan. Yang kedua, analisis dan spreadsheet itu akan menampilkan file perhitungan dan grafik. Yang ketiga, profesionalisme K3 yaitu sikap kerja etika dan keamanan digital. Yang keempat, penutup yang berisikan kesimpulan pembelajaran. Yang pertama, untuk proses kerja di Accurate seperti setup. Nah, fungsi melakukan setup perusahaan di Accurate Online adalah untuk mengatur dan menyesuaikan seluruh informasi dasar yang dibutuhkan sistem agar dapat mencatat dan mengelola aktivitas keuangan perusahaan dengan benar. Di sini, setup itu melibatkan dalam memasukkan informasi perusahaan atau identitas, berdiri tahun berapa, lalu menggunakan perhitungan apa, dan perusahaan yang berjalan di bidang apa. Selanjutnya, untuk pencatatan transaksi. Di sini saya ada contoh pada transaksi 3 Januari 2024, yaitu perusahaan menerima pelunasan piutang dari PT Mawarwati untuk nomor faktur ADS/INV-064 sebesar 12 juta rupiah untuk pembayaran menggunakan cek bank ITR atau Indonesia Rupiah dengan nomor GR00123 tanggal cair 5 Januari. Untuk mencatat ini itu digunakan untuk mencatat pelunasan piutang itu pada Accurate Online ada pada menu faktur penjualan. Nah, di situ nanti akan dicari berdasarkan nomor faktur yang sudah ada, yaitu ADS/INV-064. Itu dicari, nanti akan menampilkan data-data yang ada pada faktur penjualan. Lalu setelah itu diklik, ada tombol proses. Setelah itu lakukan pembayaran. Selanjutnya ada transaksi 8 Januari 2024, yaitu mencatat penjualan tunai kepada pelanggan umum dengan rincian Nivea facial foam 100 ml sebanyak 10 piece dengan harga satuan 35.000, Azarin sunscreen SPF sebanyak 20 piece dengan harga satuan 44.000, Nuvis SPF 30 sebanyak 40 piece dengan harga satuan 35.000 diambil dari gudang depan, dan penerimaan uang dari pelanggan ditransfer ke rekening BRI DR. Untuk mencatat transaksi penjualan tunai itu ada pada menu penjualan, lalu diklik pada fitur atau menu pesanan penjualan. Setelah itu tinggal memasukkan item-item atau barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Setelah itu nanti karena penjualan ini tunai dan uang langsung dibayarkan, maka nanti dicetak pada proses itu langsung dipilih faktur pembayaran. Setelah faktur nanti akan dilakukan pembayaran, dan yang diinput untuk pembayarannya melalui rekening BRI DR, sehingga nanti untuk kas BRI atau bank BRI DR itu akan bertambah nilainya. Selanjutnya, transaksi pada 12 Januari 2024, yaitu bagian gudang membuat permintaan barang dengan rincian Viva Beauty sebanyak 50 piece, Emina Aloe Vera Gel sebanyak 100 piece, Azarin Sunscreen sebanyak 50 piece, Nuvis SPF sebanyak 50 piece, dan ada note tanggal diharapkan adalah 15 Januari 2024. Yang dimaksud pada note ini adalah diharapkan barang itu sudah bisa digunakan atau sudah masuk ke dalam pencatatan persediaan pada tanggal 15 Januari 2024. Untuk menginput transaksi ini pada Accurate Online itu ada di bagian menu persediaan, lalu permintaan persediaan. Setelah itu nanti akan input barang-barang yang dibutuhkan dan berapa banyak yang mereka butuhkan. Itu nanti yang memproses adalah bagian gudang. Setelah itu baru dilanjutkan ke pembelian. Tapi di sini transaksinya hanya menyentuhkan bagian gudang melakukan permintaan persediaan, sehingga hanya pada bagian persediaannya saja.
Selanjutnya ada transaksi 22 Januari 2024. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Astra Beauty dengan rincian reaction foam banyak 50 piece dengan harga satuan 30.000. Lalu Emina aloe vera sebanyak 50 piece dengan harga 28.000. Dan info bagian gudang tidak perlu membuat permintaan barang dikarenakan urgent dan diharapkan barang dapat diterima 23 Januari. Nah, pembelian persediaan ini itu tidak melibatkan bagian gudang dikarenakan permintaan barang yang mendadak atau keperluan yang mendadak. Untuk melakukan pembelian itu menggunakan fitur pembelian di menu pembelian, lalu pesanan pembelian pada menu pembelian. Setelah itu tinggal memasukkan item apa saja yang dibutuhkan dan berapa banyak piece yang dibutuhkan. Juga jangan lupa memasukkan harga satuannya. Setelah itu tinggal melakukan pemesanan kepada pemasok. Setelah itu ada hasil laporan laba rugi standar. Untuk perusahaan atau untuk perusahaan yang saya kerjakan itu pendapatannya berupa dari penjualan sebesar 5.915.000 dan ada diskon penjualan sebanyak Rp5 sehingga jumlah pendapatan Rp5.914.995. Lalu ada beban pokok penjualan sebesar Rp4.690.000. Lalu ada beban angkut pembelian sebesar Rp350.000 sehingga jumlah beban pokok penjualan itu sebesar Rp5.040.000. Sehingga dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban pokok penjualan akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp874.995. Selanjutnya lanjut ke beban operasional. Ada beban iklan sebesar 2 juta, beban operasional lainnya sebesar 50.000, lalu beban listrik, air dan telepon 500.000, beban penyusutan peralatan 375.000, sehingga jumlah beban operasional sebesar 2.825.000. Sehingga pendapatan operasional itu berasal dari laba kotor dikurangi jumlah beban operasional sebesar 1.850.995. Lalu ada pendapatan beban non operasional seperti beban lain-lain sebesar 6 juta, beban di luar usaha seperti laba rugi disposisi aset sebesar 2.500.000 dan laba rugi terrealisasi dari dolar yang dirupiahkan sebesar 45.000. Jumlah beban non operasional sebesar 3.545.000 sehingga jumlah pendapatan dan beban non operasional 3.545.000 dan itu dikurangi dengan yang atas sehingga laba bersihnya sebesar 5.495.005 rupiah. Tetapi di sini tidak mengalami laba bersih dikarenakan minus sehingga perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 5.495.005 rupiah. Selanjutnya perubahan ekuitas pemilik awal periode itu sebesar 1.168.481.000, lalu dikurangi pendapatan bersih sebesar dikurangi rugi bersih itu sebesar 5.495.005 rupiah dan tidak ada investasi periode dan penarikan sehingga ekuitas pemilik akhir periode itu sebesar 1.162.985.995 rupiah. Lalu ada neraca standar itu dimulai dari kas ITR sebesar 7.500.000, kas USD sebesar 396.7.500 rupiah, lalu kas bank BRI IDR sebesar 14.530.000 dan kas pada bank Permata USD sebesar 100.042.050 rupiah sehingga jumlah kas dan setara kasnya sebesar 348.63.450 rupiah. Lalu ada piutang usaha berasal dari piutang usaha ITR dan USD yang masing-masing untuk ITR 24.076.664 rupiah
untuk piutang USD sebesar Rp1.812.500, sehingga jumlah piutang usaha yang dimiliki perusahaan adalah Rp25.400.764. Lalu persediaan itu, untuk persediaan ada 23.091.000, untuk persediaan terkirim ada 7.700.000, sehingga jumlah persediaan Rp30.701.000. Lalu aset lainnya seperti PPN masukan itu ada Rp321.750. Lalu iklan dibayar di muka ada Rp22 juta, PPN lebih bayar Rp145.960, sehingga jumlah aset lancar di total dari kas, piutang, persediaan dan aset lancar berjumlah Rp327.230.344. Setelah itu ke aset lancar itu ada tanah, gedung, peralatan dan kendaraan yang masing-masing untuk tanah 325 juta, untuk gedung 124 juta, untuk peralatan ada 21 juta, kendaraan 180 juta, sehingga jumlah nilai histori 1.651 juta. Lalu ada akumulasi diusutan untuk aset tidak lancar sebesar 5 juta rupiah, sehingga jumlah aset tidak lancar besar 1.048 juta, sehingga jumlah aset dari aset lancar dan tidak lancar itu sebesar 1.384.284.344 rupiah. Lalu ada liabilitas jangka pendek seperti hutang dan uang muka penjualan yang masing-masing 38.945.200, uang muka penjualan ITR sebesar Rp909.091. Jumlah uang dari total liabilitas pendek itu ada Rp37.764.340. Kewajiban jangka pendek lainnya seperti hutang biaya ada Rp70.500, sehingga jumlah kewajiban jangka pendek total penjumlahan dari utang usaha dan kewajiban jangka pendek lainnya itu Rp45.244.341. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang sebesar Rp165 juta, itu untuk utang bank. Lalu jumlah kewajiban jangka panjang dan total dari jumlah kewajiban itu dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang berjumlah Rp210.244.341. Lalu ada ekuitas, yaitu ekuitas saldo awal itu Rp143.943.000, laba ditahan sebesar Rp619.537.500, dan modal usaha sebesar Rp400 juta. Laba tahun ini atau rugi karena negatif itu Rp5.410.000. Jumlah ekuitas sebesar Rp1.162.985.000, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas itu sama dengan jumlah aset, yaitu Rp137.200.344. Selanjutnya ada perhitungan rasio. Untuk perhitungan rasio yang awal itu current ratio atau analisis rasio keuangan dengan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Aset lancar sebesar untuk tahun 2023 sebesar Rp326.906.000 dibagi dengan kewajiban jangka pendek Rp43.300.000, sehingga menghasilkan 7,549 sekian dibulatkan menjadi 7,55. Itu untuk current rasio tahun 2023, dan tahun 2024 sebesar 7,23. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas dengan menggunakan debt to asset ratio, yaitu total liabilitas atau kewajiban dibagi dengan total aset, yaitu untuk tahun 2023 sebesar Rp208.300.000 dibagi Rp1.376.781.000, sehingga menemukan angka di 0,001
sekian dibulatkan menjadi atau untuk perhitungan PA yaitu 15,1 dan untuk tahun 2024 itu sebesar 15,3. Selanjutnya ada analisis profitabilitas. Itu laba bersih menggunakan metode net profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan. Karena laba bersih tadi tidak ada tidak ada datanya, sehingga yang ada itu rugi, maka yang dimasukkan ruginya besar Rp5.455.005 dibagi dengan penjualan Rp5.915.000, ditemukan negatif 0,92 sekian, dan untuk menghitung net profit yaitu negatif 92,9. Selanjutnya pada analisis aktivitas perusahaan, yaitu menggunakan inventory turnover atau perputaran persediaan, yaitu dengan HPP dibagi dengan persediaan, yaitu 5.040.000 dibagi 30.761.000, sehingga ditemukan 0,16 sekian dibulatkan menjadi 0,18. Selanjutnya ada grafik dari perhitungan sebelumnya. Itu untuk laba mengalami penurunan di minggu keempat, sedangkan untuk pendapatan dan pengeluaran mengalami kenaikan di minggu keempat. Selanjutnya sikap kerja dan etika profesional akuntansi. Sikap kerja profesional yaitu teliti, disiplin, dan bertanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan data klien atau perusahaan, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, etika profesi akuntansi itu ada 4: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi profesional. Dan keamanan digital dalam akuntansi, yaitu yang pertama risiko digital di bidang akuntansi. Yang pertama kebocoran data, peretasan sistem keuangan, manipulasi laporan digital. Yang kedua langkah-langkah untuk melakukan keamanan digital, yaitu yang pertama gunakan password kuat dan autentikasi 2 faktor. Backup data secara berkala, hindari akses data akuntansi di wifi publik, dan gunakan software akuntansi resmi dan terupdate. Untuk kepatuhan hukum itu ada patuh pada UU ITE dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah.